Assalamualaikum Sobat Akademisi, senang kita bisa berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut John D. Millett, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama adalah gender, pria ataupun wanita. Dilihat dari sisi psikologi pria dan wanita, misalkan saja pria umumnya lebih mengedepankan rasionalitas atau pikirannya, sementara wanita lebih mengedepankan perasaannya. Selanjutnya, menurut John D. Millett, faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah peranan dari si pengambil keputusan itu sendiri. Misalkan, seorang yang berperan sebagai direktur akan berbeda dengan seorang yang berperan sebagai manajer atau apalagi di bawahnya sebagai supervisor. Seorang supervisor ketika mengambil keputusan, ia akan berpikir apakah keputusannya itu bisa diterima oleh atasannya si manajer atau oleh atasannya lagi si direktur. Adapun seorang direktur, dia akan lebih mudah mengambil keputusan karena dia tidak akan berpikir apakah bisa diterima oleh bawahannya atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Dari segi IQ misalnya, EQ, SQ, dan EQ. Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menurut John D. Millett adalah waktu. Seorang pengambil keputusan yang memiliki waktu luang yang lebih besar akan lebih komprehensif dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan ia ambil. Mulai dari pengumpulan informasi, kemudian analisis dari informasi tersebut. Sementara orang yang memiliki waktu yang sempit, dia akan cenderung tergesa-gesa dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya, menurut John D. Millett, faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kepraktisan. Misalkan si manajer mempertimbangkan apakah keputusannya nanti bisa diterapkan dengan mudah atau tidak. Dan yang keenam, menurut John D. Millett, faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah pelembagaan. Pelembagaan di sini artinya apakah keputusannya ini nanti bisa dijadikan keputusan resmi organisasi di mana tempat si pengambil keputusan itu berada. Yang terakhir menurut John D. Millett, faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kegiatan berikutnya. Seorang manajer ataupun direktur atau pengambil keputusan lainnya, dia akan berpikir apakah setelah keputusan diambil akan mempengaruhi kegiatan berikutnya, apakah menunjang atau bahkan mengganggu atau merusak kegiatan berikutnya. Adapun menurut George R. Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama adalah hal-hal yang berujud dan tidak berujud, yang emosional maupun yang rasional. Hal yang berujud misalnya fisik, seseorang yang sedang sakit dengan seseorang yang sehat tentu akan berbeda dalam pengambilan keputusannya. Kemudian yang tidak berujud misalnya pikirannya ataupun perasaannya. Ketika perasaannya senang dengan ketika perasaannya sedih, maka akan berbeda pengambilan keputusannya. Atau berdasarkan emosional maupun berdasarkan rasional, tentu hasil keputusan yang diambil akan sangat berbeda. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut George R. Terry adalah tujuan organisasi. Kita tahu setiap organisasi, baik itu perusahaan ataupun instansi pemerintah atau organisasi nirlaba,
pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Si pengambil keputusan ataupun pimpinan dalam suatu organisasi tentu saja tidak boleh menyimpang dari visi dan misi ataupun tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, menurut George R. Terry, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah orientasi. Sebuah perusahaan misalnya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan tentu akan berbeda setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinannya dibandingkan dengan perusahaan yang berorientasi membangun image dari produknya atau image perusahaannya. Selanjutnya yang keempat, menurut George R. Terry, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah alternatif tandingan. Ketika akan mengambil keputusan, seorang manajer memiliki beberapa opsi, nah itu akan lebih mudah, akan lebih komprehensif, akan lebih leluasa dibandingkan dengan seorang manajer yang hanya dihadapkan pada satu opsi. Tentu keputusan yang memiliki beberapa opsi akan lebih berkualitas dan lebih optimal. Kemudian yang kelima, menurut George R. Terry, yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah tindakan. Seorang manajer yang akan mengambil tindakan tegas, tentu saja keputusannya akan berbeda dengan seorang manajer yang akan memberikan tindakan yang lebih bijak. Pendapat lain menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah yang pertama, keadaan internal organisasi. Setiap organisasi tentu memiliki keadaan internal yang berbeda. Mulai dari dana yang tersedia, organisasi ataupun perusahaan yang memiliki dana yang melimpah akan sangat mudah dalam mengambil keputusan sehingga dia bisa mengambil opsi terbaik sekalipun yang membutuhkan kos yang tinggi. Adapun organisasi yang memiliki dana yang terbatas, tentu opsi pengambilan keputusannya pun akan terbatas kepada opsi-opsi yang low cost atau yang berbiaya rendah. Kemudian yang kedua, keadaan sumber daya manusia. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah tentu akan mudah mengambil keputusan. Misalkan apakah suatu order bisa dipenuhi atau tidak. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang terbatas akan sulit menerima order yang banyak. Selanjutnya, kemampuan karyawan. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan skill atau kemampuan yang tinggi akan dengan mudah mengambil keputusan menerima order-order produksi dari pihak ketiga. Dibandingkan perusahaan yang memiliki kemampuan karyawan yang rendah, dia akan mempertimbangkan apakah perusahaannya bisa memenuhi order dari pihak luar tersebut. Kemudian, keadaan internal organisasi lainnya adalah kelengkapan dari peralatan organisasi. Organisasi atau perusahaan yang memiliki peralatan yang lengkap akan lebih mudah dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan organisasi yang memiliki peralatan yang serba minim. Tentu saja dalam pengambilan keputusan akan lebih banyak pertimbangan. Kemudian juga dilihat dari keadaan struktur organisasi. Perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang lengkap, lebih besar, lebih harmonis, lebih terarah, tentu akan mudah mengambil keputusan dibandingkan dengan perusahaan yang struktur organisasinya kurang baik. Selain keadaan internal, juga pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi oleh keadaan eksternal organisasi. Misalkan saja keadaan ekonomi, baik ekonomi di daerahnya ataupun ekonomi di negaranya ataupun ekonomi global. Kemudian keadaan sosial, kemudian keadaan politik, perusahaan
yang beroperasi di negara yang politiknya bergejolak misalnya akan sulit mengambil keputusan apakah berekspansi atau memperluas atau meningkatkan kapasitas produksinya atau tidak. Kemudian keadaan hukum. Perusahaan beroperasi di suatu negara atau daerah yang tidak memiliki kepastian hukum itu akan sulit mengambil berbagai keputusan. Kemudian dari segi budaya juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Perusahaan yang beroperasi dengan budaya dari mana perusahaan tersebut berasal tentu akan sulit mengambil keputusan, misalkan saja membuat acara event ataupun promosi-promosi apakah sesuai dengan budaya lokal tempat perusahaan itu beroperasi atau tidak. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah tersedianya informasi yang diperlukan. Bila informasi yang diperlukan tersedia lengkap, tentu akan lebih memudahkan kepada pengambil keputusan dalam menganalisa dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Kemudian yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Meliputi penilaian dari si pengambil keputusan, kebutuhannya, intelijensinya, keterampilannya, kapasitasnya, emosionalnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah posisi atau kedudukan seseorang atau si pengambil keputusan tersebut. Posisi yang dimaksud bisa dari letak posisi ataupun dari tingkatan posisi. Letak posisi tentu saja di sini sifatnya horizontal. Misalkan di sama-sama level manajer akan berbeda pula cara pengambilan keputusannya. Misalkan dalam sebuah perusahaan, manajer produksi, manajer marketing, dan manajer keuangan. Setiap orang tersebut akan berbeda pertimbangan dalam mengambil keputusan. Manajer produksi dan operasi tentu akan lebih mempertimbangkan optimalisasi sumber daya atau bahan baku yang dimiliki. Sementara manajer pemasaran tentu akan lebih mempertimbangkan bagaimana meningkatkan permintaan. Adapun manajer keuangan tentu dia akan mempertimbangkan dari sisi efisiensi. Kemudian bila dilihat dari tingkatan posisi, ini berarti sifatnya vertikal. Seorang yang duduk di bangku direktur akan berbeda pengambilan keputusannya dengan seorang yang duduk di bangku manajer. Seorang direktur dia akan mudah mengambil keputusan karena dia tidak perlu mempertimbangkan bagaimana sikap manajer di bawahnya. Adapun seorang manajer ketika mengambil keputusan, tentu dia akan mempertimbangkan apakah keputusannya itu bisa diterima oleh orang yang oleh atasannya atau direkturnya atau tidak. Kemudian faktor lain yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan adalah masalah. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk mencapai tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, dari apa yang direncanakan, atau dari apa yang dikehendaki. Dan si masalah tersebut tentu saja harus diselesaikan. Masalah tidak selalu dapat dikenal dengan segera. Ada yang memerlukan analisis, ada pula yang bahkan memerlukan riset tersendiri. Masalah dapat dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, masalah terstruktur, yaitu masalah yang seringkali terjadi, rutin, mudah diprediksi oleh si pengambil keputusan atau orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut, kemudian memiliki korelasi atau hubungan antar elemen dalam masalah tersebut. Misalkan saja, setiap pengiriman barang jam 7 pagi, itu akan terjadi kemacetan, sehingga bisa jadi pengiriman terlambat. Nah, itu rutin terjadi setiap hari jam 7, oleh karenanya si pengambil keputusan bisa memajukan setengah jam lebih awal jam pengiriman ataupun memundurkan setengah jam lebih telat daripada jam 7. Kemudian yang kedua adalah masalah tidak terstruktur. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang unpredictable,
tidak bisa diperkirakan, tidak rutin atau insidentil, kemudian tidak memiliki hubungan atau korelasional antar elemen. Misalkan saja suatu waktu terjadi kecelakaan di jalanan sehingga pengiriman barang menjadi tersendat atau terhambat. Nah, ini akan sulit bagi manajer atau pengambil keputusan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, apakah menghentikan pengiriman, menunda, dan sebagainya. Pembagian masalah yang lain adalah masalah yang rutin. Nah, ini sebetulnya termasuk kepada tadi masalah terstruktur, kemudian masalah yang insidentil atau tiba-tiba. Ini juga termasuk kepada masalah yang tidak terstruktur. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah situasi. Situasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Nah, tentu di sini kita semua sudah paham lah apa itu situasi. Hanya saja mungkin kita agak kesulitan mendefinisikannya, tapi tentu kita sebetulnya paham ya. Nah, adapun definisi ini silakan bisa diterima atau tidak. Faktor-faktor dalam situasi tersebut dibedakan menjadi faktor-faktor yang konstan atau situasi yang cenderung konstan, dan faktor-faktor yang tidak konstan atau situasi yang cenderung tidak stabil. Kemudian faktor lainnya yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kondisi. Nah, kita sering mendengar istilah situasi dan kondisi. Memang agak mirip ya. Nah, kita bisa paham lah apa itu situasi, apa itu kondisi. Mungkin di sini kondisi bisa kita definisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya atau resources. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah tujuan. Sebelumnya sudah disampaikan ketika menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut John D. Millett, bahwa setiap perusahaan atau setiap organisasi, baik itu organisasi profit oriented ataupun yang nirlaba atau non profit, baik itu organisasi instansi pemerintahan atau non governmental organization seperti LSM dan sebagainya, tentu saja setiap organisasi tersebut memiliki tujuan masing-masing. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan yang ada dalam suatu organisasi, tujuan organisasi itu sendiri, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Demikianlah video pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.